Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami berjudul Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kota Palembang dalam Menangani Sebuah Banjir. Nah, presentasi kami ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, faktor penyebab krisis. Yang keempat, dampak yang ditimbulkan. Yang kelima, upaya pemulihan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, di sini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Tapi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini menyimpulkan bahwasanya kepercayaan masyarakat adalah fondasi penting dalam pemerintahan yang efektif di Kota Palembang. Jadi, banjir menjadi masalah yang hampir berulang setiap tahun. Penyebab mulai dari pemukiman yang tidak terencana, berkurangnya daerah resapan air, sedimentasi sungai, hingga sistem drainase yang belum optimal. Nah, dampaknya sangat nyata di aktivitas ekonomi terganggu, seperti transportasi yang terhambat dan kesehatan masyarakat yang menurun. Nah, berbagai program sudah dijalankan pemerintah, namun genangan masih terus terjadi. Inilah yang kemudian memunculkan krisis kepercayaan publik yang menjadi fokus penelitian kami pada sebuah latar belakang ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Tiara Afriza dengan NPM 2024610024. Saya akan memaparkan bagian metode penelitian dari kajian kami. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam persepsi serta pengalaman masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena di lapangan secara sistematis dan faktual, tanpa adanya intervensi terhadap variabel penelitian. Lalu untuk pengumpulan data itu dilakukan melalui yang pertama itu ada observasi atau pengamatan langsung di lokasi penelitian. Yang kedua, wawancara dengan informan yang relevan. Dan yang ketiga, studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen sekunder. Yang terakhir, studi literatur dengan fokus pada kajian manajemen bencana dan pelayanan publik. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang mencakup beberapa wilayah atau kecamatan. Yang pertama itu Kecamatan Sukarami, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Ilir Barat 1, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Seberang Ulu 1, dan Kecamatan Seberang Ulu 2. Selain itu juga penelitian mencakup 2 ruas jalan utama, yaitu Jenderal Sudirman dan Jalan Demang Lebar Daun. Baik, saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab krisis kepercayaan masyarakat. Yang pertama, banjir yang terjadi secara berulang. Salah satu penyebab utama dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap terus-menerusnya kejadian banjir yang terus mengulang. Di Kota Palembang, masyarakat percaya bahwa masalah banjir yang terus terjadi mencerminkan kekurangan efektivitas terhadap pemerintahan menghadapi masalah segala yang terus datang kepada Kota Palembang, yaitu termasuk banjir. Kedua, kurangnya transparansi masyarakat. Transparansi adalah salah satu dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif. Dalam studi ini, bahwa sebagian masyarakat merasa tidak cukup melampaui informasi seputar banjir di Kota Palembang yang diterapkan untuk mengatasi banjir di Kota Palembang. Ketidakpastian informasi terhadap Kota Palembang karena banjir untuk sulit mengalami kebanjiran dari kebijakan telah diterapkan di Kota Palembang. Pada berbagai
pandangan negatif yang mungkin mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat Kota Palembang. Yang ketiga, lambatnya respon kepada keluhan masyarakat. Masyarakat menjadi harapan agar pemerintahan dapat memberikan tindakan yang cepat terhadap berbagai masalah yang mengalami turutnya yang berkaitan dengan banjir. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada keluhan mengenai lambatnya penanganan banjir atas Kota Palembang. Dari masyarakat, situasi ini mengaitkan masyarakat merasakan bahwa pemerintahan tidak cukup tanggap terhadap informasi banjir Kota Palembang. Perkenalkan, nama saya Ikut Depa Kumaradewa, NPM 2021 610019. Baik, di sini saya ingin memaparkan materi saya yang berjudul dampak krisis kepercayaan. Krisis ini membawa dampak serius. Legislasi pemerintah menurun sehingga dukungan warga terhadap program pembangunan ikut melemah. Partisipasi publik pun berkurang karena warga merasa keterlibatan mereka tidak ada artinya. Selain itu, kritik sosial semakin menguat, terutama di media sosial yang berpotensi semakin memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Raffi Kumar. Saya di sini akan menjelaskan tentang upaya pemulihan kepercayaan masyarakat untuk mengatasi masalah kepercayaan publik. Yang pertama, pemerintah Kota Palembang perlu mengambil sejumlah langkah strategis, dan pemerintah wajib meningkatkan kualitas program pengelolaan banjir dengan membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pemerintah harus mengedepankan keterbukaan dalam memberikan informasi terkait dengan kebijakan program serta pengelolaan anggaran. Yang ketiga, pemerintah perlu memperkuat interaksi dengan warga melalui dialog terbuka, penggunaan media sosial, dan kegiatan sosialisasi secara langsung. Keempat, pemerintah harus meningkatkan kepedulian terhadap keluhan masyarakat agar warga merasa bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dan terakhir, sebagai penutup, yaitu saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan studi dan analisis yang dilakukan terkait krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Palembang dalam menanggulangi banjir, dan dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Kota Palembang telah menurun atau dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani masalah banjir yang terus berulang. Terjadinya banjir di sejumlah kawasan Kota Palembang menciptakan persepsi bahwa tindakan pemerintah belum mampu memberikan yang efektif dan berkelanjutan. Dari penelitian ini mengungkapkan bahwa hilangnya kepercayaan masyarakat tidak hanya disebabkan oleh kejadian banjir itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam tata kelola pemerintah. Dari sisi keberdayaan, masyarakat berpendapat bahwa pemerintah telah melakukan beragam upaya dalam mengatasi banjir. Namun upaya tersebut masih dinilai bersifat sementara dan belum mampu mengatasi akar masalahnya. Dari sisi efektivitasnya, berbagai program seperti pembuatan saluran drainase, normalisasi sungai, dan pembangunan kolam retensi dianggap belum memberikan hasil yang memuaskan karena genangan air masih kerap terjadi ketika curah hujan meningkat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 10 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.